podcast Planologi bersama aku, Keiko, selaku mahasiswa perencanaan wilayah kota angkatan 2022. Tentunya di sini aku gak bakal sendirian. Dan oke, kali ini aku mau jelasin kenapa sih podcast kali ini berbeda dengan rumah pengemasan yang sangat berbeda juga. Podcast yang biasanya kan cuma di-upload di Spotify nih, sekarang di-upload di YouTube juga loh. Stay tune ya. Jadi di sini aku gak bakal sendirian. Tentunya aku bakal ditemenin dua narasumber yang super duper kece dan asik banget. Oke, boleh kenalan nih. Halo Kak, boleh yang cantik dulu gak sih yang kenalan? Oke, terima kasih ya. Halo semuanya, kenalin aku Wina dari mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Diponegoro. Ya, perkenalkan nama aku Azman dari mahasiswa perencanaan wilayah dan kota terus juga sih, ya gitu. Oke, jadi itu kedua narasumber kita yang super duper kece, tentunya sudah berpengalaman juga ya. Oke, episode kali ini yaitu kita membahas masalah apa ya? Lupa nih, ya tahu nggak ya? Ini ada bahasan nih, bahas salam kenal, tipologi gimana nih kabarnya gitu. Oke, episode kali ini kita bakal bahas seputar kehidupan anak rantau nih ya. Aku mau tanya-tanya, tapi mulai dari siapa dulu? Ini main catatan bel nih. Boleh. Belnya apa ya? Belnya apa? Sun? Ting sama Uy. Oke. Oke, yang ting-ting yang Uy mana ini? Mas, yang ting-ting siapa? Kita masih kayak gitu aja bisa gitu. Ini aja ya. Sorry banget ya, ini kamera nanti gak usah dikat ya, kayak. Oke, dari tadi aku tuh kebanyakan ngomong, tanya-tanya namanya siapa. Aku belum tahu nih gimana nih kabarnya. Gimana kabarnya Mas Asman nih? Gimana? Wah, aku kabarnya cukup stres ya akhir-akhir ini ya, karena memang banyak tekanan tugas juga ya, memang udah semester akhir gitu sih, jadi kayak udah banyak beban pikiran aja gitu. Tapi itu kayak ya lebih kayak aja sih sebenarnya. Sebenarnya kayak masih nganggur aja gitu, gak ada proyekan juga. Mungkin bisa ya kalau ada kerjaan, manggil ya. Oh ya, kalau ada kerjaan nih ya, manggil Mas Asman angkatan? Ada 19. Oh iya, angkatan 19. Cari gitu Kak. Mas Asman 19 gitu ya. Untuk Mbak Wina nih gimana nih kabarnya? Cukup baik ya, tidak baik banget karena sama kayak Mas Asman juga sedang dilanda tugas-tugas lainnya dan kebetulan ini akhir semester ya, jadi cukup baik saja. Iya, ini ngomong akhir semester nih banyak puas banget ya. Betul. Aku udah gak ada uas ya, aku udah gak ada uas. Oh. Jadi kayak ya udah hidup kayak Larry gitu. Ya, Hidup seperti Larry. Oke. Kalau boleh tahu nih, ekspektasi Mbak sama Masnya nih pas sebelum datang ke Jember tuh kayak gimana? Mungkin bisa dari Mbak Vina dulu nih. Nah, kalau dari aku ekspektasi aku ke Jember itu kayak kota-kota yang di Jawa yang pernah aku kunjungi. Jadi kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin pusat kotanya dari kota besar ya. Tapi kalau aku datang ke sini aku kira sama aja gitu. Tapi ternyata oh ada bedanya. Itu sih lebih ke kota-kota besar pada umumnya gitu aja ekspektasinya. Ya, kalau Sama kayak Mbak Vina. ekspektasi ya, sebenarnya aku gak ada ekspektasi sama sekali sih, soalnya aku juga dari kota kecil juga ya, Cianjur ya. Jadi aku dari Cianjur juga memang gak tahu kehidupan di kota gimana, apalagi kan pas aku lihat ternyata aku di YouTube tuh waktu itu tuh ya motovlog gitu. Itu ngiterin kota-kota Jember. Nah kebetulan aku lihat ya, wah Jember tuh asik juga ya, antara kota sama pedesaannya itu gak terlalu jauh juga ya. Terus juga hotel-hotel pelayanan kotanya juga enak gitu. Jadi nggak ada ekspektasi yang gimana sih buat Jember. Tapi so far aku di sini nyaman. Kalau rating pas awal ke sini itu gimana? Rating pas pertama 9/10 atau gimana? Rating 10. Iya, 10/10. Mas Asman mungkin Kalau dari aku mungkin 9/10 sih, itu emang nyaman banget sih. Cosi. ya setuju sama Mas Asman. Aku ya 9/10. Kalau di awal itu apa sih yang bikin kayak nyaman gitu kan, kayak awal-awal gitu kan, kayak belum punya teman gitu. Kenapa kok bisa udah ngasih rating 9/10? Coba dulu. Iya,
tinggal di rumah ya, dan karena ini bisa dibilang Jember itu hometown keluarga aku, jadi aku udah biasa di Jember. Dan Jember ini selain enak, nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi juga menurutku. Dan selain itu makanannya aku cocok, nggak kayak di kota-kota lain kayak aku kadang kurang cocok nih sama makanannya, rasanya kayak gimana gitu. Tapi kalau di Jember ini so far juga aku cocok gitu, jadi aku nyaman buat tinggal di sini. Kalau dari aku ya, gimana ya? Ya kalau aku 9/10 mungkin karena memang culture-nya beda ya, jadi aku rasa nyaman aja sama culture yang beda. Juga kayak beberapa hal yang beda yang membuat menarik aja gitu buat tinggal di Jember. Terus juga ada beberapa teman-teman juga yang di sini yang udah aku anggap keluarga juga gitu, teman-teman kontrakan gitu lah gitu. Terus juga kalau tadi ngomongin soal rumah ya, aku juga di sini nggak tahu sama sekali ya. Maksudnya aku juga belum ada rumah atau segala macam, tapi satu-satunya rumah aku di sini adalah Berarti dulu ya ini. Jadi pas datang itu langsung wah rumahku MPWK gitu ya. Iya. Oh. Tadi kan ekspektasi nih sebelum Mas Asman sama Mbak Vina ini datang di Jember. Aku mau tanya nih, pas udah datangnya first impression-nya itu kayak gimana sih? Mbak Vina atau Mas Asman dulu? Aku dulu ya. Oke. Ini yang di sini kayak aku. Iya. Gak boleh ya. Nah kalau dari aku tuh impresinya karena mungkin aku pertama kali ketemu itu COVID ya. Jadi tidak ada impresi yang sangat mengesankan banget sih. Kelihatannya kayak bakal mati aja dulu ya. Kecuali Pak Yon, mungkin Pak Yon masih buka sampai sekarang ya. Mungkin sponsor gak apa-apa nih. Ini juga apa-apa gitu sih kan. Nah itu beneran aku pertama kali di situ, aku pertama kali datang itu terus habis itu enggak sebelumnya di mana gitu lupa namanya. Terus ya di KSP aja dulu, terus makin kesini karena memang udah mulai aktif kuliah offline ya, jadi first impression jadi biasa aja sih. Tapi kalau akhirnya jadi kayak kota dan seram itu ya pas awal kayak keren sih aja. Itu Mas Asman pas datang di Jember tuh langsung ngekos apa cari-cari kos dulu? Wah, untuk pertama kali itu aku ngekos dulu sih, kebetulan sama temanku itu. Nah itu kita kayak ngekos mingguan. Ya soalnya kan karena aku tuh kalau nggak salah kita ada acara mingguannya angkatan. Terus kita akhirnya ngekos deh. Awal sih ngekos. Untuk Mbak Winanya sendiri gimana first impression-nya pas datang di Jember? Ya, kalau first impression di Jember nih kebetulan sama lagi ya sama Mas Asman. Aku datang ke Jember pertama kali itu pas COVID, pas corona. Jadi Jember benar-benar sepi, dan aku dengar Jember ini kan kayak kota pendatang ya. Ramainya itu karena pendatang, dan pas COVID, pas situasinya lagi kayak gitu beneran sepi nih, bener kayak kota zombie gak sih, sepi gitu. Nah setelah aku balik lagi pas mulai normal, ternyata Jember sama itu karena ya apalagi di sekitaran kampus tuh bagus. Oh jadi kebanyakan dari pengalaman Mas Mbaknya ini pas datang pas waktu itu pas Jembernya lagi sepi, belum yang ramai gitu ya. Oke, tadi kan aku udah tanya first impression sama ekspektasi ya. Jadi alasan Mas Mbaknya ini jauh-jauh kesini itu kenapa sih? Tuh kan ngapain jauh-jauh gitu? Bisa dimulai dari Mbak Vina dulu mungkin ya. Oh iya. Dari source ya. Oke, alasan aku datang ke Jember ya pastinya ya karena BWK Jember itu sendiri aja ya. Ya itu aku mau memilih Jember ini sebagai kota next step setelah SMA untuk belajar perencanaan kayak gitu sih. Aku gak ada alasan khusus kayak gimana, tapi karena ini hometown aku jadi orang tua aku percaya kayak lebih nyaman kita di situ aja, dan ada BWK-nya juga. Oke, buat teman-teman yang SD, SMP, SMA yang mau masuk PWK, mau jadi wali kota, boleh banget masuk PWK-nya UNED. PWK siap menerimamu dengan baik. Ini ya di sini ya. Mau tepuk tangannya dong, minta tepuk tangannya. Karena tadi udah tanya ekspektasi sama first impression sama alasannya mau ke Jember ini kenapa sih ya? Itu sekarang aku mau tanya, ada nggak sih momen-momen culture shock dari Mas Mbaknya ini pas kan beda banget kan Mbak Vina ini dari
dari Lombok. Nah, Mbak Vina ini dari Lombok. Beda pulau tentunya culture shock pasti ada ya. Terus Mas siapa ini? Mas Asmar ini. Maksudnya kita belum saling kenal. Iya. Berarti ini kayak gak ada settingan gitu loh. Iya, nggak ada settingan mungkin. Karena nggak tahu dari Lombok. Saya cutting ini. Enggak. Jadi Mas Asmannya dari Cibubur ya? Cianjur. Salah. Oh, memang kadang suka kembali gitu sih ya Cibubur Iya. ya kalau lebih keren. Iya. Aku mau nanyain gimana sih culture shocknya ini? Mungkin dari Mbak Vina atau Mas Asman? Dari aku ya, mungkin culture shocknya gak gimana sih, lebih ke ini tradisi kadang-kadang misalnya kita lewat yang kecil di sini tuh masih ada beberapa yang kayak harus nuker sepedanya gitu, jadi nggak dinaikin segala macam. Maksud aku itu hal yang di tempatku itu udah nggak ada gitu loh, dan bahkan aku dari kecil pun juga tidak ada yang diajarin kayak gitu. Berarti di Cianjur itu langsung gas gitu aja? Iya gitu kayak kadang-kadang ada anak kecil lewat kita langsung kayak gas nabrak gitu. Kita emang kayak nggak setidak peduli itu sih gitu. Jadi careless banget ya? Gimana ya? Yang Cianjur, Mas Asman dari Cianjur. Ya gitu. Buat kecil saja. Pokoknya di situ keren sih di sini, jadi kalau memang mempertahankan budayanya ya, itu budaya salah satu budaya di Jember, jadi menurut aku keren aja buat. Kalau dari Pak Pinanya gimana? Kalau dari aku, kultur shocknya itu ada di bahasa. Karena walaupun aku kentalnya di Jember, tapi aku dibesarkan itu pakai bahasa Indonesia. Jadi aku kurang ngerti kalau bahasa Jawa. Mungkin kalau bahasa Jawa yang biasa itu aku masih ngerti ya. Tapi kalau udah diajak ngomong Jawa halus, kan udah bahasa alien apa ini gitu ya. Wow, bahasa ini. Itu bahasa dia. Enggak, Pak. Ya, kenapa aneh itu, Mas? Jadi kayak aku jarang denger bahasa kayak gitu. Dan di Jember ini kan ada Jawanya, ada Madura juga ya. Nah, bahasanya itu aku sering denger di tetangga-tetangga aku tuh pakai bahasa Madura, dan itu kayak aku bener-bener nggak ngerti, kayak no idea mereka itu ngomong apa gitu. Iya. Dulu kamu udah jelas ngomong. Ya menurut Mas gimana ya, orang dari Lombok mau ngerti bahasa Madura ya? Wah, bahasa apa ini? Jadi pas awal pertama kesini itu ada kesulitan dalam berbahasa ya? Ya, ada bahasa sih. Dan juga teman-temanku nggak semuanya itu tahu ya kalau aku dari Lombok, karena kita masih online ya dulu. Jadi pas awal ketemu itu semuanya tuh waktu kerja kelompok atau itu pakai bahasa Jawa, dan aku kayak kurang begitu responnya. Terus aku kayak sorry banget ya, ini aku nggak ngerti. Jadi sejak itu kayak banyak yang mulai iya campur-campur sih bahasanya. Itu Indonesia Jawa. Iya, betul. Jadi Indonesia Jawa. Jadi pas apa itu pas udah datang offline di sini udah mulai paham ya sama bahasa Jawa. Kayaknya aku mau move ke pertanyaan selanjutnya. Wah, apa tuh? Selama merantau nih, pasti ada nggak sih suka dukanya pas merantau di tahun-tahun pertama nih misalnya? Gimana? Ada nggak? Aku apa ada sih? Walaupun aku tinggalnya di rumah ya, tapi karena dan menurutku rumahku sama jarak sekitar kampus tuh lumayan jauh. Jadi awal-awalnya itu kan karena kita akan ada COVID ya, kita tuh jarang ketemu secara langsung. Jadi aku nggak tahu tuh teman-teman yang aku sering ketemu pas online tuh belum tentu sama kan. Jadi awalnya tuh aku merasa kesepian karena susah main sama teman-teman langsung, dan kebetulan jarak rumahku yang jauh juga. Jadi nggak bisa langsung ayo pasnya ini aku nggak bisa langsung terjun gitu loh. Jadi kayak ya aku pertama-tama tuh rasanya kesepian sih. Iya, pas tahunnya. Jadi kayak rasa homesick gitu kan? Iya, betul. Musik Mas sulit di jarak juga sama teman-temannya juga masih banyak yang Iya. Kalau Mas Asmannya gimana? Wah, kalau aku tuh masalah ngerantau ya, tentunya aku punya teman-teman yang keren-keren banget sih. Jadi pas pertama kali aku datang ke sini langsung langsung disambut gitu dengan hangat. Terus habis itu aku langsung kontrak kan sama teman-temanku. Terus jadi kalau misalnya masalah suka itu, sukanya itu mungkin lebih ke 24/7 bareng sama teman-teman yang asik gitu sih aku ya gitu. Nah tapi kalau misalnya dukanya mungkin lebih ke akhir bulan tuh kita nggak punya makanan sama sekali ya. Kita kayak goreng terigu, gula ya kan, jadi kayak gue cucu gitu. Oh, Itu kan karena kita sampai kayak banget sih. itu makan pakai
nasi. Ya kalau itu makan nasi kan kayak itu nggak nyambung gitu loh. Iya dimakan. Oh iya, aja. betul ya nasi. Jadi kayak itu saking ya kita buat itu pakai itu sih. Itu mungkin segini aja. Kita bisa langsung ekspor aja. Ngomong sedih-sedih ya. Oke, karena tadi Mas Banya sudah menjelaskan pengalaman tahu suka dukanya di tahun-tahun pertama nih. Pasti Mas Banya ini kan di GWK ini kumpul di lingkungan baru ya. Jadi ada nggak sih kebiasaan waktu di Jember ini yang sampai bawa pas balik kampung itu? Gue bahasa sih kalau aku lebih bahasa jadi Contohnya? misalnya kayak apa? Buru-buru itu bahasa Indonesia apa? Buru-buru. Buru-buru gitu ya. Misalnya apa? Kita kayak ya, ngapain sih buru banget gitu? Oh, bumbu banget kok tidak lahir gitu loh. Nah iya itu aku. Jadi orang dulu apa itu bumbu gitu nggak tahu gitu. Itu lebih ke bahasa aja mungkin Bahasa ya. ya. Kalau matnya nggak nyantol Mas. Mat, bedanya yang buat nomornya beda mat. Oh kebetulan teman-temanku lebih udah pakai mat sih tapi kok gitu. Iya kok gitu. Oh, kuku-kuku gitu ya. Apa sih itu? Bahasa nggak tahu tuh. Bukan. Ya gue kayak gitu. Kita susah sih Oh, aja. Oke. Jadi aku tuh kayak kebiasaan pakai ada tak, imbuhan tak. Oh iya lah. Iya tak, kayak gitu kayak nanya tuh kalau apa pakai iya tak. Kayak soalnya kalau di luar tuh kalau biasa aja gitu nggak ada imbuhan yang lain. Jadi kesannya kalau aku bahasa di sini itu kayak nggak sopan kayak ini nggak sih gitu kayak itu kayak agak nyolot gitu kan. Jadi kalau tambahin ini tak kayak jadi aku kayak memperhalus kayak gitu bahasa. Jadi kebanyakan kalau kebiasaannya dari Mas Banya ini nyantolnya di bahasa ya. Kalau di perilaku mungkin belum ada ya. Kebiasaan. Kalau aku sendiri itu biasanya benar itu mungkin buru-buru gitu. Aku kalau ini Cepet-cepet gitu. iya. Itu pakai motor tuh ngebut banget gitu loh sampai nggak peduli mau nyalip apa gitu. Kayaknya itu sih lebih ke biasanya. Kalau nggak ada apa-apa. Kalau Mas Asma gimana? Kalau aku lebih keterbalikan sih. Jadi sejak aku di Bogor itu aku lebih kayak satu tulisan gitu kayak. Jadi yang orang tua ya, Iya. lebih santai gitu ya. Iya karena kayak gak ada tekanan bangun pagi gitu ya kan. Ya udah mau tidur jam berapapun dan segala macam. Begini, sebagai penutup dari question yang saya berikan, ini kan Mas Banya kan bisa dibilang berpengalaman nih jadi anak perantau nih ya. Ada nggak sih pesan dan tips buat teman-teman yang ngedengerin podcast kali ini pas perantau juga? Jadi yang dulu Mas. Dari dulu aku. Mbak, aku ingin dulu. Jadi Kalau tips dari aku sih kayak umum aja karena orang-orang kan pasti beda-beda ya. Tapi kalau tips dari aku tetap siapin mental kalian karena kalian tahu jauh dari keluarga dan orang tua. Jadi harus persiapin ada konsekuensi dari kalian merantau dan juga jaga kesehatan, siapkan fisik kalian. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, jadi kalian harus jaga mental, jaga fisik karena di perantauan tidak semulus itu ya. Oke, kalau buat Mas Asman? kalau dari aku mungkin ini tips-tipsnya ya berarti ya. Iya, pesan sama tips Pesan dan buat yang tips mau ya. merantau di Jember nih. Mungkin di sana mungkin kita di sini disatukan dengan belajar ya. Mungkin bisa kita juga jangan lupa bukan orang Tuhan kita gitu. Jadi bisa sholat, bisa beribadah juga gitu. Ya untuk sana mungkin jangan pernah melupakan yang agama kita. Tahu gitu aja. Siap Pak Ustadz. Ya kayak gitu doang sih tipsnya. Ya makanya hidup seperti aja mungkin ya, kayak nggak ada planning, kalau sih planning itu santai aja. Padahal mahasiswa rencana wilayah kota masa nggak berplanning? Gimana nih Mas? Waduh, sekamat ini. Gimana? Anda harus menjawab pertanyaan saya. Mungkin kalau misalnya planning lebih ke planning Kota ya. ini nggak pernah dikata sih misalnya planning belajar aja ya. Kalau tips saya, yang penting bisa bagi waktu di mana ada prioritas yang benar-benar prioritas, yang ada tugas, kapan kita nongkrong, kapan kita main sama teman-teman yang lain. Mungkin lebih ke
bilangnya nih ya, Mas Mbak ini kayaknya nyaman banget ya di Jember ya? Nyaman? Nyaman? Karena lingkungannya yang asik, terus punya keluarga juga. Keluarganya siapa Mas ini? Enggak benar. Siap. Kalian buat yang masih sekolah tuh cocok banget, yang buat cari keluarga di perantauan cocok banget buat daftar di PWK UNES karena ada HMPWK yang siap menampung kalian. Oke, pesan dan tipsnya sangat berguna sekali mungkin ya di episode kali ini. Terima kasih untuk Mas Asman sama Mbak Wina. Aku dari tadi nih salvo sama baju kita gak kembaran ya? Kembaran ya? Ini gimana ya kalau mau beli ya? Gimana ya? Logonya besar PWK banget. ya ini. Ini logo apa emang? Logo bumi, ya Allah, ini logo MPWK ya? Oh itu logo HMPWK ya. Katanya ke keluarga, aku nggak tahu sih. Enggak, aku itu gimmick doang sih, lebih gimmick aja sih itu. Oh jadi ini belinya di mana nih kalau boleh tahu? Emang ada yang mau beli ya? Aku tertarik sama kopinya sih, kopinya keren banget. Boleh dipakai dong. Aduh. Ntar aja ya, soalnya ini di dalam ruangan gitu sih. Ini juga ada tumblernya cukup cuma banget ya Mas? Dulu keren ya. Iya. Wah gila keren banget sih. Ini Itu awet nggak Mas? ini kayaknya awet banget sih ini bisa. Ini zaman Fir'aun kayaknya masih bisa. Bisa sangat ya. Juga tahan air panas juga ya Mas ya? Iya. Tahan air Panas panas. dari zaman Fir'aun kayaknya masih bisa. Awet juga ini kalau kalian bikin kopi mau perjalanan jauh bisa banget pakai tumbler dari karya Irana Gari. Jadi kalian bisa banget kalian bisa banget beli produk yang kita pakai, kita panjang di sini juga ini dari karya iranagari.id. Ini keren banget sih, Varsity-nya keren banget. Ini Varsity-nya waktu itu pas lagi kapan bikinnya? Oh, Iya, kan masih ikut Pramisme ya Mas. Iya. Ada edarannya itu, bagus banget Varsity-nya, tapi gak punya uang Mas itu Mas. Oh, ya gua. Iya. Di sini aku mau beli Varsity-nya dari karya iranagari.id. Waduh, itu ada Instagramnya tuh. Ada itu @karyaIranagari.id. Buat kalian yang mau kembaran sama kita, keluarga HMPWK, boleh banget beli di Instagramnya @karyaIranagari.id. Oke, terima kasih buat para narasumber kali Iya, ini, sama-sama. Kak Asman sama Kak Wina. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat buat teman-teman yang merantau di Jember. Oke, terima kasih Mas Asman sama Mbak Wina yang udah mau jadi narasumber kali ini. Tentunya info dan tipsnya udah bermanfaat banget buat mahasiswa yang lagi rantau di Jember maupun yang mau rantau di Jember nih. Aku Keiko, selaku host dari Potlogi episode 9 ini pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. See you di episode selanjutnya, bye-bye! Jadi gimana nih Mas Mbak semua